Mustahil ditolak, data busuk bisa cair. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sedang mencari pinjol mudah cair 2026 bisa cair ke Dana. Nah, di video ini saya akan mereview salah satu pinjol yang bisa cair ke Dana atau aplikasi pinjaman online cair ke Dana. Nah, sangat banyak sekali ya yang mencari informasi baik itu di media sosial seperti YouTube ataupun media sosial lainnya ya yang mencari informasi mengenai pinjaman online yang bisa cair ke rekening Dana. Nah, di sini saya sudah mendapatkan pinjaman sebesar Rp2.350.000 dengan tenor 12 bulan pada tanggal 6 Juli ya 2026 kemarin, teman-teman. Dan di sini ya untuk cicilan per bulannya yaitu Rp279.500. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan ya, ke review aplikasi pinjol cair ke Dana. Nah, di video ini saya akan bagi-bagi dana kaget ya, yang masing-masing akan mendapatkan sesuai acak ya teman-teman untuk dananya teman-teman. Nah, untuk syarat dan ketentuannya teman-teman di sini harus berkomentar ya di video ini. Dananya akan digunakan buat apa nantinya? Teman-teman komentar. Dan teman-teman juga di sini harus like video ini dan juga subscribe teman-teman ya. Nanti yang memenuhi syarat nanti akan mendapatkan dana kaget dari channel pinjaman online ya. Ya, dengan caranya berkomentar di video ini teman-teman. Nah, untuk nama aplikasi pinjol mudah cair 2026 bisa cair ke Dana yaitu Pinjam Plus teman-teman, pinjaman KTA. Nah, yang dimana aplikasi ini bisa cair ke Dana. Nah, di sini untuk aplikasi ini sudah di-download ya kurang lebih 1 juta dan ratingnya itu 4,8 dari 58.000 ulasan. Nah, aplikasi ini memberikan limit sampai dengan 40 juta ya, tanpa ada jaminan yang tentunya ya. Nah, aplikasi ini menawarkan 40 juta, tapi sangat jarang sekali yang bisa mendapatkan limit sampai dengan 40 juta. Seenggaknya dapat 2 juta atau 3 juta dan seterusnya teman-teman. Kalau untuk 40 juta itu sangat mustahil teman-teman. Kalau teman-teman itu baru menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk aplikasi ini ya kita cek ya legalitasnya di Google, kita cek dulu apakah legal atau ilegal teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya cek untuk pinjaman plus ya. Untuk pinjaman plus itu adalah pinjol ilegal yang dimana belum terdaftar di otoritas jasa keuangan teman-teman. Nah, jadi aplikasi ini karena ilegal ya seperti yang sudah dikatakan ya atau sudah diumumkan di website ya, di beberapa website ya, kata pemerintah itu kalau misalkan kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal itu gak usah dibayar teman-teman ya, gak usah dibayar ya untuk membantu pemerintah memberantas aplikasi pinjaman online. Jadi pinjaman plus ini merupakan salah satu pinjol ilegal tentunya teman-teman. Nah, jadi dari beberapa pinjol ya, jadi sangat jarang sekali ya yang menyediakan pencairan ke Dana. Hanya pinjaman plus saja yang bisa cair ke Dana ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya nama-nama aplikasi pinjaman online, mungkin sudah mencoba. Untuk yang cair ke Dana itu yaitu pinjaman plus yang saya review, dan kemudian yaitu aplikasi pinjaman online Julo yang tentunya bisa cair ke Dana teman-teman. Aplikasi Julo ini sudah di-download 10 juta teman-teman ya, dan pinjaman plus sudah 1 juta. Nah, dari dua aplikasi itu yang bisa cair ke Dana. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu. Kalau untuk pinjaman Julo ini ya tentunya sudah legal teman-teman. Dan teman-teman ya tentunya kalau memilih pinjaman online itu sebenarnya harus yang legal teman-teman, karena yang ilegal itu walaupun kita tidak membayar itu resikonya lumayan cukup tinggi teman-teman, karena bunganya cukup besar teman-teman. Kalau misalkan pinjol legal ya itu bunganya kecil teman-teman. Kalau pinjol ilegal biasanya bunganya besar ya, dan tenornya itu sangatlah singkat teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bijak memilih aplikasi pinjaman online. Dan saya ingatkan juga kepada teman-teman yang mau mengajukan pinjaman online ya, jadi dipikir-pikir dulu teman-teman, jangan sampai teman-teman terjebak hutang di aplikasi pinjaman online. Kalau misalkan teman-teman tidak kepepet banget
teman-teman jangan mengajukan pinjaman online, karena pinjaman online itu tentunya ada bunganya. Jika teman-teman gagal bayar, tentunya teman-teman nanti akan dikenakan bunga keterlambatan. Nah, jadi teman-teman itu gunakan pinjaman online dengan bijak. Kalau misalkan teman-teman butuh banget ya, misalkan teman-teman kepepet udah pinjam ke sana ke sini nggak dapat pinjaman, nah teman-teman bisa saja mengajukan pinjaman online. Yang penting teman-teman itu mengajukan pinjaman ya jangan melebihi kemampuan kalian. Misalkan kalian itu punya gaji 5 juta per bulannya, ya itu kalian jangan sampai punya cicilan di pinjol 3 juta teman-teman. Itu bahaya yang nantinya teman-teman bisa terjerat di aplikasi pinjaman online ya. Teman-teman itu bisa berhutang 30% dari penghasilan teman-teman ya, jangan lebih dari 30% teman-teman ya, supaya nantinya teman-teman tidak terbebani. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang sedang mencari pinjol mudah cair 2026 yang bisa cair ke Dana. Teman-teman bisa mencoba di aplikasi yang sudah saya review ini teman-teman.